Baiklah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali mengenai sel elektrolisis. Ya, mari disimak kembali penjelasan Ibu. Di sini ada 3 macam larutan yang ada di dalam sel elektrolisis. Yang pertama, sel dengan elektrolit lelehan. Kalau lelehan, dia berarti tanpa menggunakan air atau pelarut, ya. Tapi dia meleleh dengan elektroda iner atau elektroda yang sukar bereaksi. Elektroda yang sukar bereaksi itu yang paling sering adalah karbon dan platina. Senyawa yang kedua atau larutan yang kedua, sel dengan elektrolit larutan. Bedakan ya, tadi lelehan, berarti nanti simbolnya ini L, sekarang larutan. Berarti kalau larutan dia simbolnya aqua. Aqu dengan elektroda iner. Iner berarti karbon atau platina. Karbon atau platina. Dan yang ketiga, sel dengan elektrolit larutan dengan elektroda yang reaktif. Jadi ini masih tetap larutan, sama dia, ini larutan. Ini simbolnya aqua, tapi elektrodanya sudah yang reaktif. Contoh elektroda yang reaktif, tembaga, nikel, seng, Ag, besi, timbal atau Tb, perunggu. Ya. Nah, jadi untuk dapat menuliskan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, maka kita perlu memahami ketentuan-ketentuan reaksi elektrolisis. Ada ketentuannya. Ya, kita bahas dulu ketentuan untuk yang nomor 1. Sel dengan elektrolit lelehan dengan elektroda iner atau yang sukar bereaksi. Kita ambil ini. Contohnya, ini kalau di sini dia ketentuannya kation itu langsung yang direduksi. Kation langsung yang direduksi dan anionnya itu yang dioksidasi. Kita ambil contohnya. Contohnya ya, contoh tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan KCl. Berarti coba kita selesaikan dia penyelesaiannya, kita ionisasikan dulu. KCl berarti kalau dia lelehan itu lambangnya L, kita ionkan menjadi K positif dengan Cl negatif, karena tadi ada kation, ada anion. Berarti itu yang langsung direduksi, ya, direduksi. Di mana itu kalau direduksi? Berarti di katoda. Ya, di katoda. Ini kation berarti ini yang bermuatan positif, ya. Kenapa? Katoda positif itu kalau di sel elektrolisis. Anion itu yang bermuatan negatif. Berarti ini yang di katoda. Katoda mengalami reduksi. Bagaimana ini supaya mengalami reduksi atau penurunan bilox K positif tambah elektron menjadi K. Kemudian di anoda itu anionnya. Anionnya yang dioksidasi atau di anoda. Kerau, katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti yang di anoda itu yang dioksidasi itu adalah anion. Reaksi oksidasinya adalah 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi supaya setara nanti elektronnya ini supaya habis nanti, yang di atas kita kali 2, yang di bawah ini kita kali 1. Maka kalau kita jumlahkan nanti hasilnya ini kalau kau jumlahkan nanti, ya, jumlahkan sendiri, hasilnya menjadi 2 KCl menjadi Cl2 K ditambah Cl2. Nanti kalau dikali 2 yang di atas, yang di bawah dikali 2, ini sudah mati nanti elektronnya. Nah, itulah ketentuan untuk yang nomor 1.
Ya, ketentuan yang nomor 2, sel dengan elektrolit larutkan dengan elektroda linear. Nih, di katode atau kation itu berarti yang bermuatan positif ya. Berarti kalau bermuatan positif itu biasanya logam. Logam itu berasal dari 2 golongan, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama berarti 1A, 2A, 3A sampai 8A. Kemudian golongan transisi 1B atau yang berlabel B sampai 8B. Nah, jadi nanti di katoda ini, elektroda yang 2 itu, di katoda itu salah satu dari elektroda ini di katoda itu, karena dia larutan, berarti dia ada pelarutnya, ada airnya. Maka yang dioksidasi karena katoda reduksi ya, katoda reduksi atau dioksidasi. Berarti untuk yang direduksi atau menduduki nanti katode, antara kation ini dengan H2O bersaing. Nah, karena kalau dia dari golongan utama, karena potensial reduksi golongan utama lebih kecil daripada air. Jadi nanti jika kationnya berasal dari golongan utama, maka air yang direduksi. Kalau kationnya berasal dari golongan transisi, karena potensial reduksi golongan transisi lebih besar daripada air, maka ini yang direduksi. Jadi di sini kita buat contohnya salah satu dari sini ya. Berarti untuk di sini ini K positif ibu buat dengan H2O ya. H2O itu lebih besar potensial selnya dibanding dengan K positif, salah satu aja yang buat. Tapi di sini ya untuk transisi di sini kita ambil salah satu Zn 2 positif lebih besar dari H2O, berarti H2O nanti yang direduksi. Nah, sedangkan untuk anion itu pun ada 2. Untuk di anoda ya, menduduki anoda adalah anion. Anion berarti bermuatan negatif. Ada juga 2. Satu yang tidak mengandung oksigen, contohnya Cl-, Br-, F-. Dan satu lagi yang mengandung oksigen, ini mengandung oksigen, contohnya ini ada O-nya. Nah, jadi di sini nanti kalau anionnya berasal dari garam yang tidak mengandung O, maka di sini juga bersaing dengan air, ya. Ini bersaing dengan air. Nanti siapa yang menang di situ? Maka di sini karena dia tidak mengandung O, maka dia lebih mudah dioksidasi. Lebih mudah dioksidasi daripada air. Maka kita ambil contohnya salah satu biar gampang kalian ingat. Cl- itu lebih besar dari H2O. Ini kita kurung ya, biar bisa diingat nanti. Nanti siapa yang lebih besar berarti itu yang menduduki tahta katoda atau tahta anoda. Sedangkan kalau dia mengandung O, ya ini sudah sangat sedikit kemungkinan untuk dioksidasi. Berarti kalau di sini ini yang menang H2O yang dioksidasi. Yang dioksidasi atau yang menempati anode ini lebih besar daripada kita ambil salah satu SO4 2 negatif. Nah, itu dia ya ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk yang kedua. Yang ketiga, untuk ketentuan yang ketiga, dia masih tetap larutan tapi dengan elektroda reaktif. Katode yang menempati katode itu sama dengan yang di nomor 2. Sama ketentuan yang di nomor 2. Ya. Sedangkan di anode atau anion tadi itu elektrodanya langsung dioksidasi menjadi larutannya tanpa memperhitungkan anionnya itu apakah memiliki atau mengandung O atau tidak mengandung O atau mengandung O. Yang jelas kalau dia elektrodanya reaktif, langsung elektrodanya itu yang dioksidasi. Jadi perlu diperhatikan di sini bentuk larutannya, apakah lelehan, apakah larutan, kemudian jenis elektrodanya, apakah yang reaktif atau yang sukar bereaksi.
Jadi kalau misalnya kita buat dulu contohnya. Tuliskan reaksi elektrolisis dari, misalnya yang A kita buat larutan KCl, ya, larutan KCl, larutan ya. Ini bisa juga ditulis nanti ini gini, KCl aqua, berarti dia larutan. Mau juga ditulis larutan KCl. Nah, tugas kita pertama kita tuliskan dulu ionisasinya. KCl menjadi K positif tambah Cl negatif. Kemudian kita buat di sini katoda. Katoda lulusannya ini ya. Di sini kita buat anoda. Nah, di katoda itu kation, berarti ini kationnya. Kationnya berasal dari golongan utama. Berarti kalau dia dengan air, karena ini larutan, berarti ada airnya, siapa yang menang di katoda? Air. Berarti harus air yang kita reduksi. Maka bagaimana reaksi untuk air, reduksi air? 2H2O ditambah 2 elektron menjadi, ada yang bisa? Menjadi 2 OH negatif ditambah H2 gas. Berarti kalau praktikum kalian pasti ada gelembung gas di katodanya. Ada gelembung-gelembung gas di katodanya. Jadi di sini nampak dia. Kalau ada di praktikum saat di laboratorium ada gas gelembungnya, ini lagi itu gasnya. Oke, sekarang di anoda. Di anoda itu anion bermuatan negatif. Anionnya itu berasal dari mana? Anion berasal dari yang tidak mengandung O, berarti lebih besar kemungkinan, atau karena potensial selnya lebih besar daripada air, maka dia yang menang. Berarti itu yang kita oksidasi. Bagaimana reaksi oksidasi daripada Cl? Reaksi oksidasinya adalah 2Cl-, reaksi oksidasinya Cl ini menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Baru kita jumlahkan ini mati, maka tinggal 2H2O tambah 2Cl- menjadi 2OH negatif tambah H2 gas tambah Cl2 gas. Itu dia hasilnya. Kalau KCl, larutan KCl. Kita ambil contohnya yang B. Yang B larutan K2SO4, ya. Larutan K2SO4. Berarti kita ionisasikan. K2SO4 menjadi 2K positif tambah SO4 2 negatif. Berarti siapa yang di katoda atau yang mengalami reduksi? Ya, kation kan? Kationnya berasal dari mana? Dari golongan utama. Siapa yang menang? H2O. Kita tuliskan reaksi reduksi H2O. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 OH min tambah gas H2. Sekarang siapa yang menduduki anoda? Anoda itu anion. Anionnya berasal dari mana? Dari sini, yang mengandung oksigen. Kalau ini anionnya bersaing dengan air, siapa yang menang? Air. Berarti air yang kita oksidasi. Bagaimana reaksi oksidasi air? Ya, diingat ya, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi air ini wajib diingat, dihafal. Ya. 2
H2O di 2H2O menjadi 4 elektron ditambah H positif ditambah gas O2. Hanya 4, berarti ini 4. Ya, 4 elektron tambah 4 H positif tambah O2. Sekarang ini bagaimana supaya dia habis, ya? Berarti yang supaya elektronnya ini sama, berarti yang di atas kita kali 2, yang di atas kali 2, yang di bawah dikali 1. Maka kita jumlahkan, kalau kita jumlahkan ini berarti elektronnya jadi hilang, ya. Mati, berarti ini kali 2 tambah 2 berarti 6, ya. 6 H2O menjadi ini kali 2 4 OH minus tambah H2 gas tambah, nah ini 2, ya, 2 ini 2 H2 gas tambah 4 H positif tambah O2. Jadi kita cek O nya 4, 5, 6, H nya 4 tambah 4 8 tambah 4 12. Jadi ini dia hasilnya. Misalnya kalau kita ambil contoh lain, gimana Ibu tulis, ya? Contoh berikutnya, coba di sini, ya. Misalnya larutan NaCl. Larutan NaCl ini gimana kita buat tadi, ya, dengan elektroda karbon. Ini semua dengan elektroda karbon. Ini larutan NaCl dengan elektroda Cu. Oke, dengan elektroda Cu, ya. Berarti dia dengan elektroda yang reaktif. Kita ionkan NaCl, Na positif tambah Cl negatif. Maka di katoda siapa? Kation. Berasal dari mana kation? Dari golongan utama. Berarti siapa yang menang? Kation atau air? Pelarut, karena dia di larutan. Pelarut yang menang. Kita tuliskan reaksi reduksi air. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah H2 gas. Sekarang di anoda. Di anoda ya, di anoda itu anion. Anionnya berasal dari ini, tapi dia ada kriteria ketiga. Kriteria ketiga tadi, yaitu dengan elektroda reaktif dia. Kalau elektroda reaktif berarti elektrodanya itu yang langsung kita oksidasi. Berarti ini yang langsung dioksidasi. Tidak usah dipikirkan apakah anionnya ini berasal dari yang tidak mengandung O atau yang mengandung O. Yang jelas kalau dia sudah elektroda reaktif, langsung itu yang dioksidasi. Berarti reaksi oksidasinya supaya dia meningkat di logsnya, Cu menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Meningkat kan? Oksidasi anoda, krau. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti dari 0 ke positif 2. Berarti elektronnya bisa kita matikan, kita jumlahkan, maka dia menjadi 2H2O ditambah Cu menjadi 2H positif tambah H2 gas
tambah Cu2 positif. Itu reaksi SL-nya. Satu lagi, Ibu kasih contoh misalnya ZnSO4. Ya. ZnSO4 biar lengkap semua ya. Lengkap contohnya. Larutan ZnSO4 dengan elektroda besi, berarti reaktif. Kita ionkan ZnSO4 menjadi Zn 2 positif tambah SO4 2 negatif. Siapa yang di katoda dan siapa yang di anoda? Ini menjadi tugasnya di rumah. Nanti dikirim ke CL. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa kembali.